Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jumpa lagi dengan saya Mamai di channel YouTube saya ini. Pada hari ini, hari Senin tanggal 8 Januari 2024. Pagi ini saya akan melakukan perjalanan dari Bogor menuju Surabaya dengan bus KIM Trans Angkatan Pagi kelas eksekutif. Sebelumnya jangan lupa untuk dukung saya dan channel ini untuk membuat konten yang lebih baik lagi dengan cara like, comment, share, dan subscribe ke channel saya ini. Ini adalah bus KIM Angkatan Pagi yang saya naiki. Itu sudah berangkat tadi jam 5 dari Bogor, terminal Bubula, dan ini sudah sampai di daerah Cipinang dengan kelas eksekutif dengan konfigurasi bangku 22 berjumlah 32. Kurang lebih seperti ini. Untuk jarak antaranya cukup longgar, sekitar 30-40 cm lebih lah. Ini posisi sudah di agen Cipinang ya. Untuk tiketnya sendiri saya beri dadakan H-2, jadi saya tidak dapat di paling depan, mohon maaf. Dan dengan harga Rp360.000. Menjadikan bus ini angkatan pagi yang paling murah untuk dari Bogor, dan juga berangkatnya paling pagi yang ke arah Surabaya ini. Ada penumpang yang naik 2 orang. Untuk bus yang saya naik ini bernomor KIM K011 dengan bodi Jetbus 3 SHD, rombak dari Jetbus 2 kayaknya rombak. Jadi tidak ada charger di sini, adanya di rak bagasi tas cuma colokan biasa. Kemudian chassisnya adalah Hino RK260, tapi sudah expansion, sudah rombak, build up di Adi Putro lah. Ini tampilan buat seperti ini dengan warna kursi coklat gelap, dan cukup nyaman kursinya ya menurutku untuk bus dengan harga segini. Tidak terlalu banyak penumpang, dan fasilitasnya hanya ada bantal dan legrest untuk di kursinya. Selimutnya tidak digunakan untuk angkatan pagi, itu di belakang ada selimut. Kemudian tentunya ada AC, ada toilet untuk kencing saja, dan nantinya akan mendapatkan servis makan dan snack di rumah makan tentunya. Biasanya di kilometer 102 tol Cipali. Kita lihat aja. Ngembun banget nih pagi ini. Kemarin habis hujan malam, dan pagi ini berangkat masih suasana masih dingin gini lah. Oke, ini udah masuk daerah Cipinang. Kita mengambil penumpang sampai Jakarta, sampai Bekasi kemungkinan, terus langsung jos full tol sampai Surabaya. Ya, estimasi perjalanan sekitar 11-12 jam lah untuk angkatan pagi ini. Jadi diharapkan sampai Surabaya masih terang, tidak terlalu gelap gitu. Ya, ini ya, saya baru kedua kali sih naik bus angkatan pagi dari Jakarta ke arah Surabaya, ke arah Jawa Timur ya. Jadi sebelumnya saya naik bus Gunung Harta UHD, dan sampai itu sekitar jam 6 lebih, mendekati setengah 7 sore malam. Dan ini semoga bisa lebih cepat karena berangkatnya juga lebih awal 1 jam dari Gunung Harta GHTS gitu. Oke, penasaran lanjutan perjalanan saya seperti apa? Yuk simak terus video ini sampai selesai. Oke, ini jam 5.46 sudah masuk di terminal Jati Jajar Depok. Wah, ada Jetbus 5 nya Gunung Harta itu GHTS. Terminal Jati Jajar untuk menaikkan penumpang dari wilayah Depok. Ini ada cukup banyak bis yang terparkir di Jati Jajar, dari Sinar Jaya kata-kata, terus ada Agramas dan lainnya yang berangkat dari Bogor mampir di Jati Jajar tuh. Ini Agramas 236 ini tujuan Wonogiri Purwatoro, yang start dari Bubula jam 5 juga. Nah, saat ini udah lumayan cerah, jam 6:10 pagi. Bus sudah memasuki tol Jagorawi di gerbang tol Citerep tadi. Dan tidak menaikkan penumpang dari Jati Jajar ke Citerep, langsung masuk ke
tol Citerep ini. Dan situasi lumayan ramai karena ini Senin pagi, orang-orang pada berangkat kantor. Dan ini kaca masih berembun, mungkin agak siang, kita tunggu aja sampai agak panas. Dan ya semoga perjalanan hari ini lancar, selamat dan menyenangkan. Penumpang sudah ada sekitar 8 orang yang naik sampai dengan terminal Jaya Jakarta tadi. Mungkin nanti selanjutnya bakal ke daerah Pasar Rebo, Jati Asih, terus Bekasi dan sekitarnya ya. Kita lihat aja. Oh ya, untuk keberangkatan pagi ini KYM ini hanya ada 2 bis ya setiap harinya. Jadi 2 rute rutenya, dari Polres 1 dan dari Bubuak 1. Demikian juga dari Surabaya juga ke Polres dan ke Bubuak setahu saya. Berangkat pagi kalau dari barat jam 5 dan dari timur jam 7 atau 7.30 ya. Dengan tarif yang sama Rp360.000. Ya, ini mulai macet nih di sekitar Cibubur mungkin ya. Biasanya emang Cibubur ini emang titik macetnya tol Jagorawi. Ya, semoga tidak kelamaan macetnya biar bisa cepat sampai di Surabaya. Oke, ini jam 6:55 ini memasuki wilayah Pasar Rebo untuk menaikkan penumpang ya. Ini cukup banyak bis tujuan Jawa Barat, dan juga ini penumpang-penumpang yang menunggu bus tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya, kalau untuk bus yang Jawa Barat kan bisa langsung naik bayar. Kalau yang Jawa Tengah Jawa Timur harus pesan di agen. Itu ada 27 Trans tujuan Surabaya Malang juga masuk tol tadi setelah menaikkan penumpang di Pasar Rebo. Hampir bareng ya, jam 5 dari Polres, dan ini juga jam 5 dari Bogor, hampir bareng berapa. Oke, saat ini bus sudah masuk lagi di tol Lingkar Luar Jakarta, sudah berangkat dari Pasar Rebo, dan penumpangnya sudah cukup banyak ya, mungkin sekitar 20-an harinya, dari kapasitas total 32 sen. Alhamdulillah jalan setelah dari ini kayaknya cukup lancar sih. Yang macetnya hanya yang masuk ke Jakarta karena ini jam kerja. Ini kesanku naik KYM bus yang unik ini ya, menurutku nyaman sih. Untuk pas harga gini udah termasuk nyaman banget, dengan kursi yang cukup longgar, cukup besar. Kemudian juga ada bus dengan cukup baru dan sudah air suspension tentunya, walaupun size-nya RK juga tidak masalah sih menurutku. Ya, jadi ini recommended lah untuk yang teman-teman yang ingin berangkat pagi dari Jabodetabek ke Surabaya maupun sebaliknya, karena kalau yang malam kan sudah cukup banyak pilihan ya, siang sore malam. Dan yang pagi ini salah satu opsi yang paling murah ya ini. Selain itu ada beberapa bus lain yang melayani angkatan pagi dari Jabodetabek ke Surabaya atau Malang. Ada Gunung Harta GHTS dengan bodi double decker maupun UHD Ultra High Tech, dan juga 27 Trans dengan bodi SHD single class Z5. Kemudian juga ada Sinar Jaya, tujuan Surabaya aja kalau Sinar Jaya, Jakarta ke Surabaya. Ya, karena perjalanan ke Malang ini, Surabaya dan ke Malang ini cukup lama, jadi ya bisa menikmati pemandangan kalau perjalanan siang hari ini, dan juga tentunya lebih nyaman untuk kalau mau ambil kerja sambil waktu biasa yang lainnya, karena kalau malam kan biasanya tidur. Jadi ya sebagai alternatif opsi aja untuk teman-teman yang ingin pengalaman yang berbeda saat perjalanan ke Jawa Timur dan sekitarnya. Oke teman-teman,
ini sudah masuk terminal Pulau Gebang untuk menaikkan penumpang. Ternyata dari Jati Asih mampir dulu ke Pulau Gebang ya. Akhirnya sudah diambil sama yang dari Polres atau gimana. Beberapa bus pengangkatan pagi dari Pulau Gebang ini ke arah Sumatera kalau ANS ini ya. Juga ada Harapan Jaya ke bawah atau Bodega, nggak tahu ya, baru nyampe atau kayak baru nyampe sih dari mana, Tulung Agung. Kayak ini udah berangkat kembali dari terminal Pulau Gebang dan sudah dibagikan snack oleh krunya. Seperti ini tampilannya dalam bentuk tas. Ingatku dulu dalam bentuk kotak, sekarang di kemahannya jadi tas kecil begini, tas kain. Cukup menarik sih. Intinya kita buka aja. Di sini ada beberapa, ada susu kecil, coklat, kemudian ada roti yang cukup besar, roti. Kemudian ada lagi air minum kecil berapa mili, 220 mili saja minumnya. Kemudian terakhir ada permen 2 ya, cukup lah untuk bus dengan layanan harga gini, dah cukup banget snack kayak gini. Penumpang ya sekitar 20-an, masih tidak penuh kayaknya ya. Lumayan banyak sih untuk bus angkatan pagi seperti ini, dan semoga perjalanannya aman, lancar, kita nikmati perjalanannya sampai ini. Kita langsung kayak udah naik untuk lagi, kita langsung tol sampai Subang, rest area 102 untuk servis makan, kemudian lanjut sampai Surabaya, langsung terminal Bung Roa sih untuk titik penurunan saya nantinya. Oke teman-teman, ternyata ada titik penaikan lagi di Depsos Bekasi Timur alias Bulak Kapal. Ini jam 8 lebih dikit ya, masih belum terlalu siang, tapi udah sekitar 3 jam kalau dihitung dari Bogor. Nah ini agen bus Depsos. Nggak tahu nih habis ini bakal ke Cikarang juga atau kemana lagi, nggak tahu ya. Semoga habis ini tidak terlalu banyak kenaikan dan bisa langsung jos ke Surabaya. Saat ini pukul setengah 9 pagi dan ternyata busnya masih menaikkan ke Cikarang Barat, ke agen 234 ya. Ternyata baru kedengaran suara kemeriap, kayak ternyata belum expansion ya ternyata. Dari tadi tapi senyap banget dari Bogor sampai Bekasi, tapi sekarang baru kedengaran mulai kemeriap gitu lah. Ya apa sih, masih cukup nyaman untuk apalagi perjalanan full tol juga lumayan mulus jalannya gitu. Ini kita belok kanan dan berhenti menaikkan penumpang di Cikarang Barat. Ya ternyata masih ada penaikan penumpang lagi di Cikampek ya. Jadi aku baru dapat info juga kalau yang mobil yang Polres nggak jalan, jadi kayaknya diangkut ke sini semua nih karena penumpang nggak terlalu banyak kalau dari Barat angkatan pagi ini. Ya nggak apa sih, semoga nyampe tujuan juga nggak terlalu lama, nggak terlalu siang ya. Udah lama aku nggak naik bis keluar di Cikampek ini. Jam 9 lebih 10 menit kira-kira, 9 lebih dikit lah.
Oke teman-teman, saat ini jam 9.36. Bus KM kan saya naik sudah tiba di rest area kilometer 102 untuk habis makan di rumah makan Taman Lestari Subang. Ini kita masuk, kita lihat aja menunya ada apa aja, dan ini sepi ya karena tidak banyak bis yang udah nyampe, beberapa masih di perjalanan menuju rest area sini. Oke, dan ini adalah menu yang saya nikmati pada pagi menjelang siang hari ini bersama KM Trans di rumah makan Taman Lestari. Ini ada nasi, kemudian sayur mentimun dan kemudian ada kuah soto, ada bakwan saya ambil 2, dan lauknya bisa milih antara telur, ada kerupuk juga, bisa milih antara telur, ayam atau ikan. Kemudian juga ada teh hangat, dan terakhir ada puding. Itu ada buah jeruk juga, tapi aku enggak ambil ya. Tempatnya cukup nyaman apalagi karena ini masih sepi. Dan sedikit tips untuk teman-teman yang di sini, kalau sini ada toilet sebenarnya, tapi ada yang jaga berbayar. Jadi kalau mau yang gratis baiknya bisa ke depan, ada masjid itu. Aku biasanya kalau di Saldo itu di masjid, jadi gratis untuk toiletnya. Oke, ini adalah sebelah sisi barat dari rumah makan Taman Lestari Subang ini. Ada bus Berlian Jaya 1, 2, 3, ada 6 yang terpakai saat ini. Ini rata-rata tujuan Purwodadi maupun Kudus Utara, daerah Mulyaan pokoknya ya. Dan busku di sana sendiri di sebelah timur, jadi cukup puas rumah makan ini. Tapi kalau siang atau kalau sore atau malam juga sepertinya rame sih ini. Oke, kalau aku kembali ke bis dulu karena sudah berangkat dan ini cukup panas. Ini jam 10.12 kembali melanjutkan perjalanan dari kilometer 102. Ini sekitar masih 640-an kilometer lagi untuk sampai di Surabaya di Bungurasi nantinya. Semoga lancar dan tidak ada hambatan dalam perjalanan kali ini ya. teman-teman, sekarang jam 3.40 sore dan udah lewat wilayah Madiun ke arah
Nganjuk sampai Surabaya. Tapi perjalananku saat ini ya bisa dibilang normal sih, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat, tapi masih oke lah. Kalau jam belum perkiraan sampai Surabaya masih sekitar jam 6 kurang mungkin ya, 2 jam lagi. Tadi cuaca di jalan juga relatif mendung, terus kadang hujan terus, kadang hilang lagi jadi mendung lagi, dan ya cuacanya berganti-ganti lah sepanjang jalan. Dan ya nanti juga aku tahu itu ada beberapa bis angkatan pagi ke Surabaya Malang kayak 2 Trans dan Sinar Jaya yang udah duluan. Kalau Gunung Harta masih di belakang ini tuh. Nah, jadi aku mau nyampein pesan atau kesimpulan buat perjalanan kali ini. Jadi menurutku ini KYM Trans angkatan pagi ini paling pas sih untuk ukuran bis angkatan pagi. Udah pas banget dengan pelayanan dan harga yang kayak gini, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Kemudian kesempatannya juga lumayan oke. Tadi sekitar 110 120 lah kata-kata di tol ini, lebih dari 120. Terus juga servis makan yang menurutku lumayan enak sih, dan lumayan banyak juga porsinya. Terus dapat snack, dapat tempat duduk yang cukup longgar untuk bus eksekutif ini. Ya, overall ini recommended buat teman-teman yang ingin nyoba perjalanan siang hari dari Jabodetabek ke Surabaya dan sebaliknya. Mungkin itu sih kalau pendapatku tentang perjalanan ini. Oh ya, sama satu lagi tips untuk memilih tempat duduk yang lebih longgar itu di sebelah kiri ya teman-teman. Kayak aku ini di sebelah kiri lebih longgar sekitar 5 sampai ya sekitar 5 cm lah untuk tiap barisnya, tapi lumayan kerasa longgar dibanding yang sebelah kanan gitu. Posisi udah di Caruban. Ini habis ini juga akan keluar tol dan menurunkan beberapa penumpang. Kita lihat aja menurunkannya di mana aja. Ini kayaknya mau menurunkan penumpang di Caruban. Ya, selain ke Surabaya juga kalau khusus dari barat ya, bus ini melayani penurunan di Caruban, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto sampai Surabaya dan Sidoarjo ya. Jadi kalau yang sebelum Surabaya bisa ikut ini dan diturunkan di gerbang tol, di luar gerbang tol terdekat. Bisa request ke pengemudinya atau krunya. Tapi kalau dari arah timur ya nggak bisa, karena setahu jalan langsung semuanya. Tapi kalau untuk nggak turun Surabaya juga bayarnya tetap bayar harga Surabaya sih. Jadi ikut harga 360.000 full. Oke, ini keluar di Cakupan ya, ada yang turun. Tetap kita lanjut sampai Surabaya. Kita simak perjalanan saya sampai selesai ya nantinya. Oke teman-teman, saat ini jam 5:30, hampir 5:30, dan sudah masuk tol setelah Mojokerto ke arah Surabaya. Jadi tadi cukup banyak titik penurunan penumpang, tapi yang turun ya masing-masing cuma 1 atau 2 gitu. Jadi ya cukup memakan waktu sih menurutku sih. Dari Caruban, Nganjuk, Kertosono, Jombang, Mojokerto itu ada aja yang turun. Kayaknya emang karena angkatan pagi ini KYM ini emang salah satunya yang menerima menurunkan penumpang di luar gerbang tol yang dilintasi gitu. Kalau yang lainnya kan bakal langsung jos minimal sampai Surabaya. Kalau KYM ini agak beda gitu, karena melayani penumpang yang tidak sampai Surabaya pun tetap mereka layani gitu. Tapi tidak apa, masih wajar kok, 12-13 jam dari Bogor masih wajar. Oke, cuaca dari tadi hujan terus, tapi di Surabaya kelihatannya tidak hujan deh, cukup cerah kelihatannya.
semoga juga cerah karena saya juga harus lanjut perjalanan ke tujuan saya nantinya. Ya, kurang lebih gitu ya pengalaman saya naik KIM Trans ini udah mulai cerah dan mungkin setengah jam lagi akan sampai di Surabaya kalau tidak macet ya. Mungkin sebelum ditutup, makasih banyak buat yang udah nonton sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan mohon koreksinya. Semoga bisa berjumpa lagi di video-video perjalanan saya berikutnya, dan selamat tahun baru 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.